Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Herdiana Ferliani, Farmasis Muda Indonesia Berjaya. Oke, kita langsung ke topik bahasan kali ini, yaitu pemusnahan obat. Diambil dari kata musnah, yaitu pelenyapan. Agar lebih mudah dimengerti, baik, kita ke pemusnahan. Jadi pemusnahan itu adalah suatu proses atau cara atau perbuatan yang memusnahkan, atau bisa dibilang bahasa mudanya itu pembinasaan atau pelenyapan. Nah, obat yang telah kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaannya. Pemusnahan obat yang kadaluarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan kabupaten atau kota setempat. Kemudian untuk pemusnahan obat selain narkotik dan psikotropika dapat dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Lantas, kriteria apa saja sih yang harus dilakukan pemusnahan terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan? Jadi, pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang pertama, diproduksi tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku. Kemudian yang kedua, telah kadaluarsa. Yang ketiga, tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, dicabut izin edarnya. Dan yang terakhir adalah berhubungan dengan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan. Nah, hal tersebutlah yang mewajibkan harus dilakukan pemusnahan terhadap sediaan farmasi ataupun alat kesehatan. Catatan penting untuk Bapak Ibu semua yang ingin melakukan pemusnahan terhadap obat-obatan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi harus dilakukan dengan satu, yaitu tidak boleh mencemari lingkungan. Yang kedua, tidak boleh membahayakan kesehatan masyarakat. Gimana dengan resep? Oke, untuk resep yang telah disimpan selama lebih dari 5 tahun dapat kita musnahkan. Nah, gimana sih cara pemusnahannya? Pertama, resep itu kita pisahkan antara resep yang narkotika ataupun yang selain non-narkotika. Untuk yang resep narkotika dapat dihitung jumlahnya, kemudian untuk yang resep selain narkotik dapat kita langsung timbang. Untuk pemusnahan resep dapat dilakukan dengan dihancurkan atau dileburkan, atau dapat juga dibakar menggunakan insenator dalam suhu 1200 derajat Celcius. Nah, kira-kira bagaimana sih prosedur dalam pemusnahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan? Untuk prosedur dapat dilakukan yang pertama, melaksanakan inventarisasi terhadap sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang akan dimusnahkan. Yang kedua, menyiapkan administrasi berupa laporan dan berita acara pemusnahan. Yang ketiga adalah mengkoordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait seperti Badan POM ataupun tenaga apoteker ya, atau tenaga kefarmasian lain. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan tempat pemusnahan. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Mau di mana letaknya, mau di mana lokasinya, apakah akan mengganggu masyarakat setempat atau tidak, apakah akan merusak ekosistem, perlu ada pertimbangan untuk menentukan tempat pemusnahan. Kemudian yang kelima ada melakukan pemusnahan yang disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan yang akan kita bahas nanti. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan terkait pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan. Nah, lantas siapa saja sih yang berhak melakukan pemusnahan obat? Jadi untuk melakukan pemusnahan obat dilaksanakan oleh industri farmasi, PBF, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinis, lembaga ilmu pengetahuan, dokter, dan toko obat. Untuk pemusnahan obat narkotika dan psikotropika, serta prekursor farmasi yang berhubungan dengan tindak pidana dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, oke, baik. Jadi, pemusnahan obat adalah suatu tindakan dari perusakan dan pelenyapan terhadap obat, kemasan dan atau label yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label sehingga tidak dapat digunakan lagi. Oke, baik. Selanjutnya akan saya tampilkan berupa video mengenai metode-metode apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan pemusnahan obat. Simak video berikut, jangan di skip-skip ya Bapak Ibu. Selamat menonton.
Oke teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jika tadi sudah dipaparkan mengenai definisi dari pemusnahan obat, maka kali ini saya ingin berbagi informasi tentang metode apa saja digunakan dalam melakukan pemusnahan obat. Seperti yang kita ketahui, metode atau cara pemusnahan ada berbagai macam cara dan harus sesuai dengan kriteria produk, serta mempertimbangkan keefektifan biaya dan metode. Berikut metode pemusnahan yang digunakan untuk limbah farmasi. Yang pertama ada return to donor or manufacturer, di mana pengembalian kepada pabrik pembuat obat, terutama pada obat-obatan yang menimbulkan masalah pembuangan seperti obat anti neoplastik. Yang kedua adalah landfill. Landfill atau tempat pembuangan dalam tanah tanpa pengolahan sebelumnya. Metode landfill adalah metode pembuangan limbah pada tertua dan paling banyak dipraktikkan. Kemudian yang ketiga adalah imobilisasi limbah secara enkapsulasi. Enkapsulasi dilakukan dengan menghancurkan obat-obatan dalam blok padat di dalam drum plastik atau baja. Drum harus dibersihkan sebelum digunakan dan tidak boleh berisi bahan yang mudah meledak atau berbahaya sebelumnya. Kemudian yang keempat ada imobilisasi limbah secara inersiasi. Inersiasi adalah salah satu dari enkapsulasi yang menghilangkan bahan kemasan obat seperti kertas, karton, dan plastik. Obat-obat tersebut kemudian digiling dan dicampur dengan air, semen, dan kapur ditambahkan untuk membentuk pasta yang homogen. Kemudian yang kelima adalah metode sewer, di mana metode ini digunakan untuk beberapa sediaan obat cair, contohnya sirup dan cairan infus, yang dapat diencerkan dengan air dan disiram ke saluran pembuangan dalam jumlah yang kecil selama jangka waktu tanpa mengganggu lingkungan sekitar. Aliran air yang mengalir deras juga dapat digunakan untuk membilas sejumlah kecil obat-obatan atau antiseptik cair yang diencerkan dengan baik. Selanjutnya yang ketujuh ada insinerasi. Insinerasi merupakan proses pembakaran tertutup dengan menggunakan insinerator dua ruang. Insinerasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama dengan suhu sedang, yakni insinerator minimum 850 derajat Celcius, sedangkan insinerator suhu tinggi mencapai 1200 derajat Celcius, dengan waktu retensi pembakaran minimal 2 detik di ruang kedua. Metode insinerasi digunakan untuk sediaan padat, setengah padat, serbuk, khususnya obat anti neoplastik yang menggunakan insinerator dengan suhu tinggi. Kemudian yang terakhir ada dekomposisi kimia. Dekomposisi kimia merupakan proses penonaktifan bahan kimia sehingga tidak berbahaya. Metode ini digunakan jika insinerator tidak tersedia. Metode dekomposisi kimia memakan waktu yang cukup lama dan tidak praktis, sehingga disarankan hanya untuk jumlah yang kecil atau tidak lebih dari 50 kg. Pada dasarnya, pemusnahan dilaksanakan oleh industri farmasi, PBF, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, lembaga ilmu pengetahuan, dokter, atau toko obat. Sementara untuk pemusnahan golongan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi yang berhubungan dengan tindak pidana dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, Bapak Ibu jangan khawatir, kita juga bisa melakukan pemusnahan obat secara mandiri untuk obat-obat yang telah kadaluarsa. Berikut adalah tips pemusnahan obat di rumah. Obat yang sudah kadaluarsa beserta kemasannya harus dimusnahkan dengan benar, yaitu dengan merusak terlebih dahulu obat dan kemasannya sebelum dibuang atau ditimbun. Pada obat padat meliputi bentuk seperti tablet, kapsul, serbuk, dan lain sebagainya, langkah pertama yaitu keluarkan obat dari kemasan. Langkah kedua, hancurkan obat terlebih dahulu. Untuk sediaan kapsul, keluarkan isi kapsul dari cangkangnya, lalu larutkan dengan air. Kemudian gunting atau rusak cangkang kapsul. Bungkus limbah obat secara terpisah, lalu buang bersama sampah rumah tangga lainnya. Untuk bentuk sediaan tablet, dihancurkan terlebih dahulu, lalu timbun dengan tanah.
Untuk bentuk seperti serbuk, langsung ditimbun dengan tanah. Kemudian yang ketiga adalah rusak atau gunting kemasan obat, meliputi dus, strip, ataupun blister. Kemudian buang ke tempat sampah. Kemudian untuk bentuk obat semi padat meliputi salep, krim, ataupun gel. Pertama, keluarkan isi obat dari kemasan dan timbun dengan tanah. Kemudian, hancurkan kemasan obat. Untuk bentuk tub digunting, untuk bentuk pot dihancurkan. Kemasan sekunder seperti box atau dus dapat dirusak dengan cara digunting ataupun dirusak, lalu buang ke tempat sampah. Kemudian untuk obat cair meliputi sirup, suspensi, emulsi, atau eliksir. Langkah pertama, keluarkan cairan obat lalu encerkan dengan air. Setelah itu, buang ke dalam saluran air yang mengalir atau melalui wastafel di bawah aliran keran. Kemudian yang kedua, rusak atau robek label kemasan pada botol. Yang ketiga, rusak atau pecahkan botol kemasan obat agar tidak dapat digunakan kembali. Yang keempat, rusak atau gunting dus kemasan obat lalu buang ke tempat sampah. Nah, itu dia tips melakukan pemusnahan obat yang sudah kadaluarsa di rumah. Bapak Ibu bisa melakukan pemusnahan secara mandiri untuk obat-obatan yang sudah kadaluarsa di rumah. Semoga informasi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan.